Pernah ngerasa abis cuci mobil, tapi masih ada sisa-sisa debu di sela-sela? Atau lu punya mobil kesayangan bahkan supercar yang butuh treatment ekstra? Gue nemu satu tempat yang bisa jadi jawabannya, Clean and Tidy. Dari luar emang kelihatan kayak salon mobil biasa, tapi pas lo lihat hasilnya, beda. Mereka bukan cuma bersihin, tapi bener-bener ngerawat. PPF, underbody, detailing, semuanya dikerjain serius. Yang bikin gue kagum, celah baut aja mereka nggak lewatin. Rapi, presisi, dan hasilnya bikin mobil lo berasa baru lagi. Lo yang pengen mobilnya selalu kinclong, langsung aja ke Clean and Tidy, tempat dimana mobil lo dapat perlakuan istimewa. Halo Bro Kay. Halo. Halo, Halo Black Pulse, nama gua Kay dari Clean and Tidy. Clean and Tidy berdiri dari 2012. Fasilitas yang ada di sini dari cuci mobil, dari poles, coating, sampai PPF, dan juga untuk undercarriage detail sama body repair. Gitu. Ini kan Clean and Tidy tuh komplit banget ya. Sebenarnya tujuan untuk dibikin Clean Tidy ini seperti detailing tapi super duper komplit tuh gimana ya Bro? Awalnya itu kita berusaha untuk fasilitasi buat hobi kita sebenarnya. Kalau di tempat lain kan belum terlalu komplit ya, mungkin tidak sesuai ekspektasi. Jadi makanya kita nyukupin itu tuh buat fasilitasin itu semua seperti itu. Berarti udah kesana kesini, detailing di sana sini kayak kurang gong gitu ya? Ya, yang penting terakomodasi semuanya gitu. Nah Black Pal, gue kan memang sudah pernah denger Clean and Tidy di mana-mana nih ya. Tapi ini baru pertama nih gue nyamperin langsung ke bengkelnya. Ternyata first impression gue adalah bengkelnya gede banget. Dan servis yang ditawarkan itu juga banyak banget. Mulai dari cuci mobil, bisa pasang PPF, nano coating, sampai ada body repair. Jadi menurut gue kayak kalau kesini nggak ribet sih, kayak ya udah langsung aja kerjain semuanya. Kalau Clean and Tidy sendiri tuh ada cabangnya atau hanya di sini saja? Ada cabang, ada beberapa. Jadi sini hitungannya pusat, Jalan Panjang, ada di Pluit, ada di Pakubuwono, Serpong, sama di Bandung juga ada. Luar Gitu. kota? Ada luar kota juga ada. Oke. Sehari itu bisa ngerjain berapa mobil sih kalau untuk detailing? Sebenarnya kalau ngomongin tentang detailingnya itu tergantung. Kita tuh ada tim, ada beberapa di sini. Jadi satu tim itu kurang lebih kalau full detail sampai coating itu pengerjaan kurang lebih 3 harian nih pengerjaan. Jadi satu hari itu bisa kita jalan itu mungkin kurang lebih bisa 10 unit langsung jalan bareng. Itu belum yang cuci, belum yang apa segala macam. Karena di sini partnya banyak banget nih. Ada body repair, ada apa segala macam, ada PPF. Jadi otomatis satu hari itu bisa lebih dari itu sih sebenarnya. Omset Gitu. lumayan ya? Lumayan. Banyak kayaknya. Ada banyak anaknya gitu. Betul. Ternyata bengkel ini cuman bukan detailing doang. Mereka tuh ada cuci, ada PPF, ada undercarriage juga, sampai body repair pun ada. Yang awalnya gue kira cuman kayak cuci-cuci sama detailing, ternyata mereka tuh komplit untuk perawatan yang extra care untuk mobil kalian. Sekarang kita pengen lihat-lihat nih, kita mulai dari mana dulu nih? Boleh, mau lewat dari yang polesan dulu boleh, atau Oke. mau cucian juga boleh. Polesan dulu kayaknya. Siap. boleh. Oke, di mana tempatnya Om? Situ? Boleh di sini, boleh, ada yang di depan juga boleh. Gitu. Oke, kita jalan. Jadi ini ruangan apa nih Om? Ini ruangan untuk khusus pemasangan PPF nih. Oh gitu. Ya. Jadi ini bisa muat 1, 2, 3 mobil? 3 mobil, betul. Nah Om, ini kan pilihan yang agak sulit ya, karena kan dulu biasanya ada coating, sekarang ada Iya, PPF. betul. Sebenarnya lebih menarik yang mana sih Om? Balik lagi ke budget. Kalau misal dengan mobil-mobil yang sekarang misal sekelas begini ya, otomatis PPF itu jadi pilihan utama. Kenapa? Karena proteksinya lebih maksimal Lebih dibandingkan, kuat. iya betul, dibandingkan coating seperti itu. Apalagi PPF itu agak lumayan rendah untuk maintenance-nya. Jadi nggak kayak di coating kan harus poles dulu, harus apa dulu, apa segala macam. Nah ini jauh lebih aman. Apalagi udah self filling, jadi kalau ada baret apa segala macam lebih Ini balik lagi gitu ya? betul gitu. Paling sulit tuh ngerjain mobil apa untuk PPF? Biasanya tergantung ya, ada yang misal kayak M2 itu agak sulit Banyak lekukannya gitu? karena banyak lekukan, Oh, karena oke. kita satu panel itu pakai satu lembar istilahnya. Nah itu harus masuk semua apa segala macam, kita serutnya apa segala Jadi macam agak harus lumayan susah. nempel semua gitu? Kira Betul. bisa dipotong-potong gitu? Nggak bisa Kalau ya? dipotong-potong bisa, cuman nggak akan rapi Oh. gitu. Nah kita Oke, ngejar ada kerapian kelihatan. lagi. Itu Cutting-nya ya. potongannya itu. Gitu Iya, ya. nanti patah-patah, nanti malah jadi kotor apa segala macam. Ya nempel di situ debunya. Betul. Betul. Ini harus detail banget kayaknya ya. Berarti konsepnya PPF itu kayak wrap ya? Tapi ini protect the car gitu? Betul, konsepnya mirip kayak stiker sebenarnya. Cuman karena di PPF itu ada teknologi baru
itu jadi lebih bisa self healing. Warnanya itu ngelapis dengan warna aslinya. Maksudnya kalau misal warna aslinya hitam, kita tinggal pilih gloss ataupun matte. Tapi sekarang udah keluar tuh yang ada warnanya juga gitu. ada. Ya betul. Ada. Jadi kayak ada stiker beneran dong itu. Mirip kayak stiker tapi fungsinya full PPF gitu. Jadi sih. bisa self healing. Oh, gitu. Lebih aman. Iya. Nah berarti kayak gini ya, harus copot-copot bumper, copot spion, copot ina inu gitu supaya kayak benar-benar masuk ke Betul. kurang lebih lekukannya gitu. Iya, Ini betul. pinter lah aku ini. Pinter lah, Iya. sana. Jadi kalau dicopot itu karena kita kan nyelipin PPF-nya itu harus ada dijepit apa biar nggak gampang lepas. Iya. Nah, otomatis tetap harus dilepas apa segala macam gitu. Kayak berarti sampai ke dalam-dalam kayak ke handle gitu. Betul. juga ya? Cuman bisa ada dua opsi sebenarnya, dicopot atau tanpa copot. Soalnya kan ada beberapa mobil kalau bisa dicopot handle apa segala macam garansi hilang nih. Nah, oke, otomatis oke, kan oke, kita oke. nggak mengerjakan itu. Kita Iya. base dari customer-nya. Cuman kalau dari kita sendiri prefernya kalau yang seperti ini harus dicopot supaya dia bisa rapat semuanya. Jadi nggak ada potongan di tengah, nggak ada sambungan. Ini Gitu. udah dipasang PPF? Udah dipasang. Awas dan kena kuku. Oh iya, Ya. kan justru Oh iya, jangan ini macan ini. adalah tes. Betul, kalau ngetesnya bisa pakai kuku sebenarnya. Sih. Ya, ada ngeri. Jadi dia ada empuk-empuknya gitu kan ya. Gitu. Ini boleh? Boleh. Udah jangan. Tapi kok emang teksturnya kayak kulit jeruk gini ya? Ini warna Gerujuk aslinya, gitu. cuman emang kalau PPF itu glossnya jauh lebih ningkat daripada coating sebenarnya. Dan dia lebih aman dia kalau baret-baret apa segala macam karena suhu normal biasanya balik lagi. Nah, ini Om, ini baru kepikiran satu lagi nih Om. Kalau udah di PPF, Ya. boleh nggak di coating? Ada coating khusus Untuk PPF? Ada. Oh, oke. Nggak bisa pakai sembarang coating ya. Jadi coatingan body biasa dipakai ke PPF itu nggak bisa. Tapi coatingan khusus untuk PPF itu fungsinya untuk ngejaga si PPF-nya supaya awet sebenarnya. Lebih kinclong lagi. Betul. Sama nggak gampang jamuran. Oke. Gitu. Kenapa PPF harus di ruangan ini? Nggak boleh kayak dia bergabung sama geng yang lain? Kalau PPF itu kan basicnya dia ada adesifnya, ada perekatnya. Nah, perekat itu kan resikonya kan kadang suka nempel debu lah, Debunya apa, nempel, ya. segala macam itu bikin ketika ditempel jadi ada bintik apa Kayak segala detail. macam. Kayak pasang apa? Screen protector Anti-gores. ya. Iya, anti-gores Iya, di iya, iya. Handphone ya? Betul. Oh iya benar. Nah, oke, kita kan udah ngomongin PPF banyak banget nih ya. Betul. Ada satu lagi yang pengen gue tanya itu adalah coating. Oh iya. Nah, biasanya kalau nano coating itu ada berapa layer sih yang bagusnya Om? Kita itu nggak bisa patokan sama layer sebenarnya. Coating yang sekarang tuh bukan tipe satu tipe obat diulang berkali-kali sebenarnya. Tapi fungsinya itu ada base coat, top coat, kadang ada yang pakai primer juga. Nah, Kayak itu Kutex ya? ya betul. Fungsinya itu tergantung dari si jenis obatnya. Kalau emang peruntukannya dari pabriknya emang dua komponen obat ya bisa cuma 2 layer. Oh. Kalau misalnya yang 3 komponen obat ya baru 3 layer gitu. Iya. Kalau ngomong bagusnya sih sebenarnya tergantung brand, tergantung balik lagi si tipe obatnya Dari sendiri. obatnya berarti Betul. ya. Soalnya kan banyak banget orang yang coating harus 5 layer. Padahal itu Iya, bener iya, nggak iya. ya? Nggak harus Sebenarnya begitu ya? nggak harus seperti itu untuk saat ini. Di sini kalau coating gimana? Boleh Ada nggak kita di- lihat-lihat? Boleh silahkan. Ke sebelah, Ada kita ke sebelah lagi. Oke. Ini semua yang lagi dikerjain coating berarti yang di sini. Ini sebagian ada yang ngerjain coating, ada juga yang repaint. Oh, Ya. di sini ada. Ada body repair juga. Oh, Baru gitu. tahu gitu. Luar biasa lengkapnya. Nah, Om, ini kan sudah selesai dilakukan nano coating. Ya, betul. Dari mobil masuk sampai selesai nano coating kira-kira butuh berapa lama, Om? Waktunya kurang lebih antara 3 sampai 4 hari. 3 sampai Tergantung 4 kondisi mobil sebenarnya. Kalau mobilnya ada kenapa-napa di repair dulu gitu ya. Ya, betul. Ada mungkin customer yang melakukan nano coating nih Om ya. Bukan di sini ya, tapi Ya. mengakibatkan kayak warnanya malah tidak keluar gitu kayak kusam kayak gitu. Itu kesalahan dari obat atau dari aplikatornya, Om? Biasanya tergantung, ada faktornya, ada macam-macam. Pertama dari proses pemolesan itu juga bisa berpengaruh. Kalau polesan nggak mateng, masih banyak baret apa segala macam itu juga pengaruh. Dari obatnya juga pengaruh, dari aplikatornya sendiri juga pengaruh. Nggak bisa keras satu doang Betul, ya. betul. Yang pernah terjadi itu sempat saya ada customer komplain karena dia sempat di tempat lain atau sempat melakukan sendiri nih di highway kan. Karena dia nggak ngelapnya nggak bagus apa segala macam, jadi menimbul tuh di body apa segala macam, jadi malah bikin cacat di bagian cat sebenarnya Oh seperti itu. gitu ya, karena Kadang suka belang apa segala macam itu suka begitu tuh. mesti hati-hati berarti. Makanya harus Tapi hati-hati. mungkin gitu. nggak akan malah jadi ngikis si catnya malah jadi botak gitu. Kalau cat jadi botak atau ngikis apa segala macam biasanya proses polesnya. Biasanya kan tuh ya, wah asik ya, gitu. terlalu ngoyo istilahnya, polesnya apa segala macam. Polesan kan emang fungsinya untuk ngikis supaya si baret-baretnya hilang. Iya, iya. Cuman karena kadang terlalu
keburu-buru, bagian pinggul apa segala macam tuh resikonya pasti ada. Kalau Nah, jadi itu- banyak swirl marks gitu Betul, ya. malah nambahin masalah sebenarnya seperti itu. Gitu. Oh, berarti memang clean and tidy ini karena memang niatnya adalah attention to detail, benar-benar orangnya semuanya professional banget, fully Betul. trained ya. Betul. Matanya Iya, iya, iya. tajam banget ya, kayak mata elang gitu. Nah, setelah tadi gue ngobrol-ngobrol sama si Om K, kayaknya gue jadi tertarik untuk melakukan VPF atau ya nano coating dulu kali ya, untuk ngejaga mobil gue karena kan sedikit suka ngebut, jadi kan ada stone chips apa segala macam, mungkin kayak itu bisa memproteksi mobil gue supaya umur catnya bisa lebih lama lagi gitu kan. Setelah selesai proses seperti ini, untuk user apakah ada perawatan khusus kayak cara mencuci atau jangan dijemur atau gimana? Beres coating kita biasanya kasih jarak antara 1 sampai 2 minggu untuk cuci yang pakai sampo nih. Jadi itu jangan cuci pakai sampo, kalau kena air doang masih ya oke lah, Oke. sebenarnya masih bisa Kalau hujan? dimaafkan. Ya. Itu masih bisa dimaafkan lah istilahnya. Cuman kalau sampo kimia kayak waxing itu setelah itu Hindari gitu. dulu. Hindari dulu, betul. Karena nungguin si coating itu benar-benar kering merata istilahnya. Kering Selama benar-benar seminggu, 2 minggu? antara 1 sampai 2 minggu kurang lebih. 2 minggu lah ya. Ya, taruhlah. gitu. Curingnya butuh waktu, terus untuk nyucinya pun pemilihan samponya harus khusus. Harus milih yang dengan pH-nya pH netral. Karena kalau dengan pH-nya rada asam ya istilahnya, pH asam itu bakal ngilangin efek daun talasnya dulu sebenarnya. Jadi otomatis kalau efek daun talas hilang kan otomatis kita nyucinya jadi lebih repot lah, Ya. apa segala macam, jamur lebih gampang nongol apa segala macam. Kinclongnya kurang gitu. Kinclongnya juga kurang. Tapi sebenarnya ribet nggak sih kalau misalkan contoh acid coating nih, terus kan nggak mungkin dong Acit cuci mobil sendiri di rumah. Ya, Kita ke salon mobil lagi. Terus tanya dong sampo dia apa? Bawa ke sini aja ya Om ya. Kalau misal repot mah bawa aja ke kita. Kita juga ada tempat cuci mobil juga ada. Atau di sini sebenarnya jual produk si samponya aja nggak? Wah, ada dong. Kita komplit semua. Dari retailnya kita ada, untuk perlengkapan untuk merawat mobil kita ada, dari bucket lah, dari sampo, dari apa semuanya ada. Kita komplit. Gitu. Jadi kerjaan bisa, after sales ada, retail ada, komplit semua di Ada, sini. Mau apa sebut? Gitu. Nggak ada alasan nggak Iya. belanja gitu kan. Nah, Om, ini salah Ya, satu layanan yang sangat unik menurut saya ya, karena nggak semua bengkel itu mau ngerjain kolong nih undercarriage gini Ya, ya. betul. Apa sih yang di benaknya bisa tiba-tiba bikin undercarriage ya? Karena permintaan. Kenapa kolongnya nggak sekalian deh? Ada yang care-nya ke bagian bawah nih, bagian undercarriage, bagian roda, bagian apa segala macam. Ada yang seperti itu, makanya kita bikin aja. Jadi Gitu. luar bagus kok, bawahnya nggak sekalian. Ya, Iya, betul. iya, iya. OCD itu sih, Kurang OCD. lebih gitu. Nah, di sini di pembersihan undercarriage sendiri itu aku dengar ada pakai dry ice ya. Kalau dry ice itu sebenarnya penggunaannya itu by request sebenarnya. Jadi kalau untuk mobil-mobil lama, biasanya kan udah pasang nih anti karat apa segala macam, cuma nggak rapi, pengen dihilangin apa segala macam. Nah itu baru pakai dry ice. Oh. Kalau nggak kondisinya udah parah banget, baru kita pakai dry ice. seperti itu. Jadi dry ice itu gunanya untuk Membersihkan bagian kayak kerak lah apa segala macam, bekas-bekas noda cat noda sebelumnya. jahanam lah ya. Ya, nah itu pakai dry ice tuh lebih efektif, lebih cepat pengerjaannya dan lebih aman. Lebih aman. Ya? Ya, lebih aman untuk baut, untuk bagian logam apa segala macam lebih aman. Dia tidak menimbulkan karat gitu-gitu ya. Ya, betul, nggak akan bikin karat, betul. Nah, berarti habis dibersihin dulu pakai dry ice, habis itu dikasih si anti-rust itu. Ya, betul. Nah. Langsung buat anti karat ya itu. Itu aku dengar juga di sini ada anti karat 3 in 1 dan warnanya biasanya anti karat warnanya hitam nih Om ya. Ya. Ini warnanya kayak warna originalnya. Oh gitu. Ya, warna. Itu ada. apa sih itu Om? Kalau misal di kita itu ada produknya yang ini jadi clear tapi gloss dia. Oke. Hasil finishnya nanti gloss mengkilat. Kalau yang ini, nah ini clear juga, cuman doff warnanya jadi matte, jadi nggak matte. mengkilat. Ya betul. Tapi kalau yang ini normal, kayak yang biasanya, jadi Yang warna warna hitam hitam. aja sih sebenarnya gitu. Jepang ya. Tapi dari misalkan kita sebagai konsumen nih pengen beli produknya, itu Ya. boleh atau memang harus pasang di sini? Kalau kita sih tetap pasang di sini Tetap biasanya. direkomendasi Ya, sini. kalau Oh ini nggak boleh pasang di belanja sini. aja. Kalau yang ini nggak bisa katanya gitu. Oh gitu. Takutnya salah masak. Iya, 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 soalnya iya. gitu. Kita yang ditakutkan itu ketika udah beli ternyata cara aplikasinya nggak oke apa segala Nanti macam, kita malah yang nanti kita disalahin yang ya? disalahin tuh Oh, iya, komplain bener-bener. produknya nggak bagus apa segala macam. Mending kesini aja udah terima beres deh. Ya tinggal duduk manis Iya. ya kan, Gitu. udah jadi. Berapa lama proses ngerjain dry ice sama si anti-rust itu? Detailingnya aja kurang lebih antara 3 jam sampai 4 jam biasanya. Oh, Mbak sampai Cepat sebenarnya nggak sampai berhari-hari. berhari-hari Oh, biasanya. oke. Nah udah itu baru naik. drop-in pagi, sore jemput ya? Betul. Cuman kita kan ada butuh waktu untuk pengeringan ya. Paling besoknya.
gitu. Oh, tetap Ya, nginep. Iya, aman gitu. lah. Biar Tetap. aman di sini. Kalau Iya, iya. kena hujan, kena becek, nanti malah nggak oke kan. Gitu. Kalau ini berarti lagi proses pembersihan. Ini lagi proses pembersihan, betul. Aman Mas? Aman. Bersihin Ini apa? Ganteng aman. Oh, bersihin kerak-kerak dan Iya, kotoran. betul. Oke. Setelah ini baru ngerjain apa? Kalau ini langsung aplikasi ke ini. aplikasi ini. Oh, oke. Berapa budget yang harus disiapkan untuk melakukan proses dan ini? Ini karena menarik sekali. Range-nya aja. Range-nya aja. Mulai dari harga 4 juta. Cleaning sampai untuk aplikasi Oh, ini. gitu? Ya, gitu. Oke lah, Depan dan belakang semua. Depan belakang Full. satu bawah full. Gitu. Kurang lebih Mantap. dari segitu. luar biasa. Cuci di sini katanya cepet banget nih Om. Itu bener emangnya? Kalau di kita itu kan ada 2 tipe cucian sebenarnya. Ada yang private dan ada yang express atau Oke. CNT car wash. Bedanya apa tuh kalau private tuh? Gini, Pijetin kah apa bedanya. gimana? Kalau private itu sebenarnya basicnya itu kayak premium car wash. Jadi kita bener-bener yang rapi, emang pengerjaannya jauh lebih lama, tapi jauh lebih detail. Sedangkan kalau CNT car wash itu ngejar untuk orang yang moving cepet istilahnya. Jadi ya. pengerjaannya ya kurang lebih antara 10 sampai 15 menit kelar istilahnya. Gitu. Harga pun berbeda. Body only jadi itu. Ada juga sama kolongan juga ada sih. Bagian bawahnya juga ada sih. Kayak mau meeting, mobil Ya, doang nggak yang penting jorok kelihatan gitu. mobilnya nggak kotor, nggak apa Iya, segala iya, macam iya, itu iya. oke lah. Di sini kapasitas cucian mobilnya ada berapa? Untuk pencucian tuh ada 2 mobil, tapi untuk pengeringannya kita ada banyak sih untuk Oh, areanya oke, gitu. oke. Untuk harganya nih Om, tadi yang cepet berapa, yang private berapa? Kalau yang private itu start dari 150.000, Oke. itu cuci biasa tanpa naik. Iya. Kalau naik tambah 50.000, jadi 200.000 mulainya. Kalau untuk CNT car wash yang cepat, yang express itu mulai dari 50.000. Oke. Murah Satset ya? sekali. Iya. Iya, Satset. iya, Nah, betul. Black Pels, yang membedakan Clean and Tidy dengan bengkel-bengkel lainnya adalah satu, mereka itu benar-benar mempunyai mata yang sangat detail sekali. Jadi semua sela-sela mobil dan juga detail-detail mobil lekukan ya, apalagi yang di kolong-kolongnya, itu mereka kerjain dan benar-benar extra care banget. Serta di sini ada juga servis untuk undercarriage kayak yang di belakang gue ini nih. Mereka ngebersihin bawahnya mobil yang tadinya kotor dan segala macam bisa pakai dry ice, bisa pakai yang biasa, dan juga mereka punya anti karat yang berbeda yang menurut gua sih sangat unik sekali. Om, ini sudah mulai sore dan kita udah gangguin dari tadi kan mondar mandir, bengkel gede loh. Iya makanya. Dari ujung ke sini sampai ke ujung lagi. Tuh. Nah sekarang kita kayaknya udah mau pamit Om biar nggak terlalu banyak ganggu gitu ya. Ini kita ada kenang-kenangan dari Black Experience. Silakan diterima Om. Stay Ya. dipajang di situ Stay nanti kalau ada dipajang. yang Nah, Black nunggu. Pals, jangan lupa like, comment, share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan yang paling penting apa? Subscribe channel YouTube-nya Black Experience. Bunyikan loncengnya untuk kalian kalau mau tahu video berikutnya dari Black Experience. Dadah!